Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianingsih dengan NIM 20112602. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Saya prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal C. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Ini adalah tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Heru Setiawan, SPDI, MPDI. Sebelum saya menjabarkan penjelasan saya pada hari ini, marilah kita mengucap puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya bisa memaparkan materi saya dan menuntaskan tugas saya pada kali ini. Selanjutnya, salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan materi saya tentang kepemimpinan pendidikan. Apa sih kepemimpinan dan pendidikan itu? Mari simak penjelasan saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian kepemimpinan pendidikan. Berbicara kepemimpinan, kita akan menemukan banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan. Menurut Saros dan Butsky, leadership is defined as the purposeful behavior of influencing others to contribute to a commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the organization or common good. Menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok dengan tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Jadi, kepemimpinan pada dasarnya merupakan titik sentral dan penentu kebijakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan itu terdiri dari dua, yaitu kepemimpinan resmi dan kepemimpinan tidak resmi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepemimpinan resmi. Kepemimpinan resmi dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan, baik secara resmi oleh pihak atasan ataupun yang berwenang. Karena kepemimpinan ini dipilih secara resmi menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksana pendidikan di mana dia ditempatkan bekerja. Contohnya seperti kepala sekolah, direktur, rektor, dan kepala dinas. Itu dikatakan kepemimpinan resmi karena dilihat dari segi posisi dan sistem pengangkatannya. Adapun kepemimpinan tidak resmi bisa dimiliki oleh mereka yang mempengaruhi, memberi tauladan, dan mendorong ke arah perbaikan kualitas kerja petugas-petugas penyelenggara pendidikan dan pengajaran. Meskipun di dalam hierarki struktur organisasi pendidikan mungkin tidak memiliki posisi pemimpin-pemimpin, tetapi itu termasuk kepemimpinan tidak resmi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Kita sering mendengar apa itu pengambilan keputusan. Di sini saya akan mengulang lagi atau memberikan penjelasan supaya kita bisa belajar sama-sama dan lebih mengetahui. Nah, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses tingkat keberhasilan kepemimpinan itu tersendiri. Mengingat pentingnya pengambilan keputusan ini, nah, saya akan menguraikan langkah-langkah dan model-model pengambilan keputusan. Pertama,
mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua, memiliki metode. Metode itu seperti aturan, hubungan, dan hal lain sejenisnya yang memungkinkan membuat urutan kepentingan semua alternatif tersebut. Dan yang ketiga, memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu yang ingin diambil tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya dalam mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa langkah umum pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, menganalisis masalah, yang ketiga, mengembangkan alternatif solusi, memutuskan solusi terbaik, memindahkan keputusan ke dalam tindakan efektif. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan yaitu: pertama, keputusan berada dalam kekuasaan. Tidak sah bila yang membuat keputusan itu tidak memiliki kekuasaan. Yang kedua, mempertimbangkan semua hal yang sesuai dengan keputusan. Yang ketiga, membuat keputusan tidak boleh, tidak jujur, dan tujuannya salah. Yang keempat, membuat keputusan harus menjamin bahwa kegiatan didasarkan pada bukti dan keputusan yang masuk akal. Kelima, orang yang terkait dengan keputusan disetujui dengan prosedur yang adil merupakan prinsip keadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe dan gaya dari kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan itu tersendiri. Tripologi kepemimpinan adalah suatu ilmu yang diyakini oleh seorang pemimpin yang meliputi persepsi, nilai, sikap, perilaku, dan gaya pemimpin dalam memimpin dan mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sondang P. Sigian menuliskan 5 tripologi kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe otokratik, yaitu seseorang yang sangat egois. Yang kedua, tipe paternalistik, yaitu pemimpin yang bersifat kebapakan dan dapat dijadikan sebagai tempat bertanya untuk memperoleh suatu petunjuk. Yang ketiga, tipe karismatik, ciri seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu ia kagumi. Dan yang keempat, tipe laissez-faire, yaitu seorang pemimpin yang melihat peranannya sebagai polisi lalu lintas dan cenderung memiliki peranan yang pasif serta membiarkan organisasinya berjalan menurut temponya sendiri. Dan yang kelima, tipe demokratis, yaitu pemimpin yang melihat peranannya sebagai koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai sebuah totalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Menurut Tohardi, dikutip oleh Sutrisno, menyatakan bahwa gaya-gaya kepemimpinan yaitu: yang pertama, gaya persuasif, yaitu gaya pemimpin dengan menggunakan pendekatan yang mengubah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain melakukan ajakan atau bujukan. Yang kedua, gaya represif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan. Yang ketiga, gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut serta aktif, baik menata spiritual, fisik maupun material. Yang keempat, gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha pembaharuan dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, gaya investigasi, yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya, yang menyebabkan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahannya. Yang keenam, gaya
inspektif, yaitu pemimpin yang suka melakukan acara-acara yang sifatnya protokoler. Yang ketujuh, gaya motivasi, yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-programnya, dan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya dengan baik. Ada pula gaya naratif. Pemimpin yang bergaya naratif merupakan pemimpin yang banyak berbicara, namun secara langsung tidak disesuaikan dengan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya ada gaya edukatif, yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan kepada bawahannya dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilannya. Dan yang terakhir itu ada gaya retrogresif, yaitu pemimpin yang tidak suka melihat maju, apalagi melebihi dari dirinya. Nah, kesimpulannya menegaskan bahwa tipe kepemimpinan bukan suatu hal yang mutlak untuk diterapkan. Karena pada dasarnya semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam aplikasinya tinggal bagaimana kita menyesuaikan gaya kepemimpinan kita yang akan kita terapkan di dalam pendidikan untuk menunjang pendidikan yang lebih maju. Demikianlah pemaparan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas kesalahan dan kehilafan dalam pemaparan materi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.